Selamat malam, perkenalkan nama saya Iwain Antoni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kronik. Gagal jantung kronik atau kongestif merupakan suatu kejadian jantung tidak mampu lagi memompahkan darah secukupnya dalam memenuhi sirkulasi tubuh untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Sedangkan tekanan pengisian ke dalam jantung masih cukup tinggi. Gagal jantung kronis secara garis besar sama dengan gagal jantung kanan, di mana curah jantung menurun secara bertahap, gejala dan tanda tidak terlalu jelas, dan didominasi oleh gambaran yang menunjukkan mekanisme kompensasi. Gagal jantung kronis bisa berhubungan dengan berkurangnya toleransi olahraga, edema perifer, letargi, malaise, dan penurunan berat badan. Adapun di sini etiologi atau penyebab dari gagal jantung kongestif disebabkan oleh disfungsi miokardial yang dimana jantung tidak mampu menyuplai darah yang cukup dalam mempertahankan kebutuhan metabolik jaringan perifer dan organ tubuh lainnya. Dan gangguan fungsi miokard ini sebagai akibat dari infark miokard. Dan selanjutnya di sini ada tanda dan gejala dari gagal jantung kronik. Tanda dan gejala gagal jantung kronik. Yang pertama, di sini ada sesak napas. Yang kedua ada mudah lelah. Yang ketiga cyanosis. Yang keempat batuk. Yang kelima denyut jantung cepat atau takikardi. Ada juga di sini manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari gagal jantung kanan. Yang pertama di sini ada edema ekstremitas bawah atau edema dependent. Yang kedua ada hepatomegali. Yang ketiga ada anoreksia. Yang keempat ada rasa ingin berkemih pada malam hari atau nokturia. Yang kelima berat badan lemah akibat penurunan curah jantung. Yang keenam tekanan perfusi ginjal menurun, dan yang ketujuh edema paru akibat peningkatan vena pulmonalis. Adapun di sini pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama di sini ada pemeriksaan laboratorium, yang kedua ada pemeriksaan radiologi, yang ketiga ada pemeriksaan EKG. Penata laksanaan gagal jantung kronis. Yang pertama di sini ada inhibitor ACE, di mana obat ini untuk menyekat sistem renin, angiotensin, aldosteron, mengurangi gejala mortalitas. Yang kedua ada hidralazin untuk menyekar konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 untuk penurunan afterload. Vasodilator murni digunakan untuk menurunkan afterload. Yang ketiga di sini ada nitrat untuk menurunkan preload, menurunkan angina dan mengurangi ortopnu. Dan keempat di sini ada digoxin untuk inotrop oral, menyekat serangan neurohormonal jantung. Yang kelima di sini ada diuretik untuk mengontrol volume cairan. Yang keenam ada spironolakton untuk menyekat efek aldosteron dan melindungi kalium. Baiklah, untuk asuhan keperawatan pada pasien CHF di sini ada pengkajian. Yang pertama di sini ada pengkajian identitas pasien, nama, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, diagnosa medis, tanggal masuk rumah sakit, dan nomor medical record. Dan di sini juga ada pengkajian untuk biopsikososial spiritual. Yang pertama di sini ada aktivitas dan istirahat. Yang kedua di sini ada sirkulasi. Yang ketiga ada integritas ego. Yang keempat ada eliminasi. Yang kelima ada makanan atau cairan. Yang keenam ada hygiene. Yang ketujuh ada neurosensori. Yang kedelapan ada nyeri. Yang kesembilan ada pernafasan. Dan yang 10 keamanan. Untuk diagnosa keperawatan sendiri di sini
Yang pertama, penurun curah jantung berhubungan dengan ketidakmampuan jantung memompa sejumlah darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan tubuh. Yang kedua, di sini ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler alveolus. Yang ketiga, di sini ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen dan kebutuhan oksigen. Dan yang terakhir di sini ada resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan bed rest dalam jangka waktu lama, edema dan penurunan produksi jaringan. Untuk intervensinya sendiri di sini diagnosa perawatan yang pertama, penurunan curah jantung berhubungan dengan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan tubuh. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan kepada pasien selama 3 kali 24 jam, diharapkan curah jantung adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama, efektivitas pompa jantung yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas wajar, tidak ada atau terkontrol yang disritmia, tidak ada gejala gagal jantung, misalnya parameter hemodinamik dalam batas wajar dan pengeluaran urin adekuat, menunjukkan penurunan episode dyspnea dan angina. B. Manajemen penyakit jantung secara mandiri yang ditandai dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang mengurangi beban kerja jantung. Untuk intervensi di sini, yang pertama, auskultasi nadi apikal, catat penilaian denyut jantung, irama, dan dokumentasikan disritmia jika tersedia telemetri. Yang kedua, di sini catat bunyi jantung. Yang ketiga, palpasi denyut nadi perifer. Yang keempat, pantau tekanan darah. Yang kelima, kaji kulit terhadap pucat dan sianosis. Yang keenam, pantau asupan dan pengeluaran urin, catat penurunan jumlah dan konsentrasi urin. Yang ketujuh, sini anjurkan pasien untuk istirahat dengan posisi semi recumbent di tempat tidur atau kursi. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang tenang, bantu pasien untuk menghindari situasi stres, serta mendengarkan dan memotivasi pasien untuk mengekspresikan perannya. Yang sembilan, di sini ada posisikan pasien dengan kaki lebih tinggi dari tubuh, hindari tekanan di bawah lutut, motivasi pasien untuk latihan ROM atau rentang gerak aktif, tingkatkan ambulasi dan aktivitas sesuai kemampuan klien. Yang ke-10, di sini ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian oksigen tambahan, loop diuretik, misalnya furosemid, S inhibitor, misalnya benazepril, vasodilator, misalnya nitrat. Untuk diagnosa yang kedua, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran kapiler alveolar. Setelah dilakukan asuhan perawatan selama 3 kali 20 jam, diharapkan pertukaran gas adekuat dengan kriteria hasil, menunjukkan hasil nilai gas darah arteri atau AGD dan oximetri dalam rentang normal, serta pasien bebas dari gejala gangguan pernapasan. Sedangkan di sini untuk intervensinya, auskultasi suara napas, catat adanya crackles atau mengi. Yang kedua, anjurkan pasien untuk batuk efektif dan tarik nafas dalam. Yang ketiga, pertahankan posisi semi-volar dengan kepala tempat tidur ditinggikan 20-30 derajat. Sokong tangan dengan bantal. Yang keempat, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemantauan grafik nilai arteri gas darah dan oximetri. Yang kelima, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian oksigen tambahan sesuai indikasi. Dan yang keenam, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian diuretik, misalnya furosemid, bronkodilator, misalnya aminopilin.
Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai asuhan keperawatan pada pasien CHF. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.